kolak Pontianak nih. Dia rasanya itu lebih berdaging, lebih keras. Manisnya nggak seberapa, tapi dia ngasih rasa nati. Mirip rasa kacang menurut aku ya. Itu rasanya lebih, kalau ini rasanya fun, seru, ubi oren. Kalau Bihun ini rasanya lebih serius gitu. Jaehuntiao ini adalah yang paling terkenal dan viral di susu tahu Wendy. Sagu guntingnya itu slimy dan dia tuh bentuknya kayak bihun. Tapi habis itu ada cincaunya yang merpel-merpel di lidah. Jadi seru banget tiap kali sendokan Jaehuntiao ini bener-bener kayak beda, nggak bisa sama. Gurih, manis, nati, lembut. Ada yang keras juga, ada yang lembut setengah keras, macam-macam. Santannya nggak terlalu overpowering juga, dan asik nih sahabat AS. Kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Hari ini aku lagi ada di Jalan Krendang nih. Dan sepanjang jalan ini banyak banget nih kuliner Nusantara. Dan aku sering banget kesini. Tapi somehow aku bisa miss tempat ini. Sahabat Daai bilang katanya tempat ini viral banget ya. Bisa ngantri di mana-mana sampai ke jalan-jalan juga. Nah hari ini aku lagi ada di sini nih. Susu tahu Wendy. Yuk kita langsung check out. Kayak gimana sih viralnya? Pas banget kok lagi di sini aku datang ya. Lagi bikin apa? Oh ini lagi bikin Jaehuntiao. Oh Jaehuntiao. Nah ini nih yang paling viral kan ya. Isinya apa aja sih kok Jaehuntiao? Ini kita ada sagu gunting. Ya, terus ada kacang merah. Kacang merah Pontianak sekali. Dan kita pakai cincau. Cincau. Oh cincaunya sengaja dibecek gitu ya? Iya. Karena biar lebih gampang. Lebih gampang. Terus kita pakai ketan juga nih. Ketan merah. Iya, ketan hitam. Oh, ketan hitam. Ya. Oke. Hitam. Terus terakhir kita ada bongko. Bongko. Jadi bongkonya ini bongko tapioka berarti ya, Pak? Bongkonya kita bikin dari sendiri. Pakai tepung beras. Oh, oke. Iya. Nah, kayak gini. Oh, terus Koko ini udah berapa lama ya berdiri ya? Kalau kita buka itu udah dari tahun 2021 akhir. 2021 ya, tapi belum jual Jaehuntiao. Oh gitu, jualnya apa? Jual Jaehuntiao. Waktu itu kita namanya susu tahu, jadi kita jual susu tahu. Oh, susu tahu tuh jadi susu ya, tapi kacang. Oh, susu kacang. Kalau di Pontianak itu ngomongnya air tahu. Oh gitu? Iya, jadi kita susu kacang itu ngomong air tahu. Nggak jadi salah, kita ya? branding baru jadi susu tahu. Nggak salah sih ya, air tahu ya. Akhirnya setelah beberapa 1 tahun lewat, kita coba kayak mau cari menu baru. Akhirnya kita bikinlah namanya Jaehuntiao. Kita R&D selama 3-4 bulan. Udah cocok, baru kita mau jual. Cocok. Pas udah jual, ternyata marketnya luar biasa. Ya, viral. Jadi viral kemana-mana. Oh iya. Kalau sendiri, ya, berarti ini banyak Pontianak, kalau sendiri orang Pontianak berarti? Kalau saya emang lahir Jakarta, tapi orang tua Pontianak, jadi kita juga suka pulang Pontianak. Oh, jadi udah tahu benchmarknya yang benar kayak gimana dong? Cuman emang kita punya nggak selalu autentik, karena emang ada beberapa yang saya ubah. Jadi sesuai, kayak bongko. Bongko Pontianak itu nggak kayak gini. Oh gitu? Beda, tapi bongko ini yang saya bikin sesuai selera saya. Dan ternyata diterima sama orang Jakarta. Yang penting sih diterima sama market sini ya. Jadi tapi untuk yang lainnya kita emang masih kirim dari Pontianak untuk kayak Jaehuntiao-nya. Tapi kalau untuk yang lainnya itu emang udah kita sesuai nama Pontianak, cuman bedanya kacang. Kalau di Pontianak itu kacangnya kecil. Oh iya benar, kita lebih kacang, manis ya? Kalau kita gede, kenapa? Karena kalau yang kecil itu gampang rusak dan gampang berkutu. Oh gitu. Jadi kita pakai kacang merah biar lebih enak dipunya juga, tapi nggak gampang rusak juga. Jadi kita nggak mau jual barang yang mudah rusak. Betul. Jadi kita emang jual barang yang fresh. Oh di Pontianak tuh kecil-kecil ya? Kayak orang Jepang ya? Punya orang Jepang kecil-kecil? Gitu. Oh menarik banget, belajar banyak banget.
kok aku jadi pingin nyobain juga nih yang lain. Kolak Pontianak deh, soalnya aku sebulan sekali tuh masak kolak Pontianak. Oh, deh, aku bikin. Aku pengen tahu, iya kayak sama gimana. coba cowoknya satu ya. Boleh, pasti harus itu. Ya, cowoknya sama kolak ya. Sama kolak itu dulu. Itu nanti saya kirim. Thank you ya, Kak ya. Ya. Sahabat Ai, ini menu pertama kita, kolak Pontianak nih. Hidangan yang paling sering aku makan khas Pontianak dan bikin juga. Jadi aku penasaran nih, kalau orang Pontianak beneran yang masak kayak bagaimana sih? Coba ya. Di sini isinya macam-macam sih. Ada ubi oren, ini harus mesti kudu ada ya. Sama taro, taro itu talas Bogor ya. Kalau misalnya beli di Bogor ini mantep tuh besar-besar. Terus di sini macam-macam, ada pacar Cina juga. Sama yang bikin warnanya cantik itu adalah ini nih, ubi ungunya. Nah, ubi ungunya ini yang bikin warnanya itu jadi ungu. Biasanya orang kira taronya kan. Taro tuh aslinya kayak gini nih, bukan ungu ya. Biasanya kita minum minuman taro gitu warnanya ungu banget. Itu karena ubi ungu. Nah, coba ya kita mau makan semuanya all together. Semuanya dapat lah ya? Enggak, belum. Ubi ungunya belum dapat. Pacar Cinanya mau dapat juga. Oke, sip. Fruity banget sahabat Ai. Dan macam-macam umbi-umbian ini itu memberikan ciri khas yang berbeda-beda ya. Ada yang manis, ada yang legit, ada yang soft, macem-macem rasanya. Dan tiba-tiba kita ngegigit sih pacar Cinanya ini yang bikin asik banget lah. Ngomong-ngomong, biasanya kolak Pontianak itu ada jagungnya kalau aku yang masak. Dan sempat ngobrol juga, kolak Pontianak di sini itu biasanya ada jagungnya juga. Tapi memang hari ini lagi nggak ada ya. Dan yang beda sama yang kolak Pontianak biasa aku makan, ini tuh di kuahnya ada gula merahnya juga. Ada gula merahnya. Jadi rasanya tuh lebih kaya. Dia nggak cuma fruity, tapi juga dalam, earthy kayak gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak sampai overpowering. Karena kalau overpowering banget, sayang banget. Karena kuahnya ini kan ada santan, ada ubi, ada taro, ada ubi oren yang manis ya. Ubi oren tuh manis tuh. Itu semuanya sayang banget kalau ketiban sama gula merahnya. Jadi mereka tuh pakai gula merahnya tuh sangat plain banget, sangat subtle banget. Jadi masih seger. Kita rasanya tuh bukan yang kayak kelam gitu loh, masih seger dia. Ngomong-ngomong, kenapa sih mereka tuh pakai macem-macem ya? Menurutku nih pinter banget sih orang Pontianak ya bikin ini. Karena kalau sahabat Dai bikin biji salak, sahabat Dai pakainya warnanya oranye atau warna ungu. Pasti kebanyakan pakai yang warna oranye kan? Karena warna oranye ini, coba ya kita makan. Warna oranye ini, itu rasanya lebih manis. Bahasa Inggrisnya aja sweet potato kan? Kentang manis. Jadi rasanya dia lebih manis. Manisnya nonjok gitu loh. Terus kalau yang warna ungu, kita kira kayak manis, soalnya kita konotasinya ini kayak minuman taro yang di kafe-kafe. Bukan, ubi ungu rasanya tuh lebih ke hambar, tapi dia memberikan cita rasa yang berbeda sama ubi oren. Dia rasanya itu lebih berdaging, lebih keras. Manisnya nggak seberapa, tapi dia ngasih rasa nati. Mirip rasa kacang menurut aku ya. Itu rasanya lebih, kalau ini rasanya fun, seru, ubi oren. Kalau ubi ungu ini rasanya lebih serius gitu. Nah, di sini juga ada ubi yang biasa ya. Ini biasanya yang kayak dibuat dikukus. Biasa ada orang suka dibakar. Ini mirip banget sama ubi madu tuh. Ubi madu yang dibakar keluar tetesan madunya, mirip banget. Teksturnya kayak kentang,
yang udah dikukus lama, lembut. Jadi semua mix ini tuh beda-beda sahabat Dae, seru banget makannya. Nah sahabat Dae, nih lihat ya, rame banget kan. Ini orang-orang itu pada pesennya tuh cehuntiao. Nah aku penasaran nih cehuntiao-nya kayak gimana. Soalnya ini yang bikin viral dan ngantri. Dari tadi sahabat Dae ngantrinya luar biasa. Cuman buat ngerasain cehuntiao. Setelah ini ya sahabat Dae, makan enak, makan sehat. Sahabat Dae, ini udah dateng nih, cehuntiao. Ini adalah yang paling terkenal dan viral di susu tahu Wendy. Tadi kita udah ngobrol sama kokonya ya. Banyak banget komponennya ya ampun. Lihat, ini ada apa aja nih? Ada kacang merah. Terus yang kayak mie ini bukan bihun dan juga bukan capcay Korea ya. Ini tuh namanya sagu gunting ya. Jadi terbuat dari sagu dia. Bentuknya kayak bihun. Asik nih, teksturnya beda-beda. Nah, terus ada bongkonya juga nih. Dia biasanya sih kalau di Pontianak ya terbuat dari tapioka. Tapi kalau di sini nggak tahu. Karena tadi kokonya bilang dia tuh bedain antara yang di Pontianak sama lidah Jakarta. Nah, jadi yang penting ini jigli-jigli gitu lah ya. Lembut banget. Mirip banget sama kue lapis. Nah, kalau kue lapis itu terbuat dari tepung tapioka juga tuh sama. Kalau di Pontianaknya juga. Tapi kalau di sini hasil risetnya Ko Wendy sendiri dong. Nah, ada ketan juga nih. Ini tadi ketan yang Ko Wendy bilang, ini ketan hitam. Ini warnanya merah ya. Tapi kalau ketan hitam memang orang Jakarta konotasinya ada mirip beras gitu. Cuman ini tipe yang manis, bukan tipe yang beras dibuat makan ya. Lembut dan manis, enak banget. Ada gula merahnya, gurih, enak, santannya nggak terlalu overpowering juga. Dan asik nih sahabat Dae. Cincaunya tuh dibuat ancur gitu loh. Jadi biasanya kan kalau kita makan cincau kan kotak-kotak gede gitu kan. Tapi ini enaknya dia tuh kayak membaur sama kuahnya. Jadi bisa diseruput, nggak harus kayak up gitu, tapi kayak dia masuk pelan-pelan kayak boba. Aku penasaran banget sama yang kayak bihun ini loh. Coba aku ambil ya. Sama kacang merah deh. Pontianak tuh banyak banget ya sahabat Dae kacang merah. Semua dikasih kacang merah kalau Pontianak tuh, sama gula merah ya. Nih, kita dapet sagu guntingnya, kita dapet juga kacang merahnya sama cincau. Seru banget. Rasanya pingin bergoyang. Soalnya sagu guntingnya itu teksturnya kan slimy dan dia tuh bentuknya kayak bihun. Tapi habis itu ada cincaunya yang merpel-merpel di lidah. Jadi seru banget tiap kali sendokan cehuntiao ini bener-bener kayak beda, nggak bisa sama. Dan aku penasaran juga nih sama yang paling gede dong, ini ratunya ini. Nggak bisa nggak dicoba ini. Setiap suapannya itu selalu beda. Kayak kita tidak akan pernah menapak kaki itu sama terus di setiap sungai, ya kan? Tambah kaya lagi sahabat Dae. Gurih, manis, nati, lembut, ada yang keras juga, ada yang lembut setengah keras, macam-macam. Dan sahabat Dae, fun fact ya, sagu sama tapioka itu beda. Kenapa mereka pisahin dua? Menurut saya pinter banget. Karena sagu sama tapioka tuh meskipun ya kita kalau masak nggak ada tapioka di rumah bisa pakai sagu, oke. Tapi sagu tuh lebih keras dikit. Maka itu dia bisa ngehasilin kenyal-kenyal gini bihunnya. Dan kalau tapioka itu terbuat dari tanaman singkong ya, tanaman singkong, cassava. Kalau sagu itu dari pohon sagu yang bentuknya kayak pohon palem gitu loh, beda. Jadi juga hasilnya beda, meskipun mirip sama-sama mentul-mentul kayak gini. Nah, bihunnya nih, kenyalnya tuh ada kuat dikit gitu. Mirip sama kalau tapioka dicampur sama tepung beras. Sekarang aku ngerti deh sahabat Dae kenapa ini bisa viral. Pertama, nggak semua orang bisa bikin. Meskipun kita bisa dapetin bahan-bahannya semua, tapi ngolah untuk jadi kayak begini nih,
itu susah banget. Ada mesinnya khusus, takaran antara airnya sama sagunya itu pas. Dan juga ini, aku pernah sahabat Ai bikin ya, namanya es goyobot, itu khas Sunda. Itu mirip banget sama ini, tapi bedanya dia itu pakai alpukat, terus dia itu pakai nangka gitu-gitu ya. Tapi mirip banget ininya. Tapi mereka bukan pakai tapioka, pakai tepung hunkwe namanya. Tepung hunkwe itu agak sulit-sulit, gampang bikinnya. Dia cuma nyampur antara tepung sama air, tapi itu ada tekniknya. Apinya harus pas, karena kalau nggak bisa selembut ini, dan dia pasti akan menggumpal gitu. Ini pas banget beneran. Tapi kayaknya bisa juga sih kalau kapan-kapan bikin es cehentiao ini tapi pakai hunkwe. Kayaknya bisa menarik juga tuh. Perkawinan antara Sunda dan Pontianak, Kalimantan, Peranakan. Mantep. Sahabat Ai, ngomong-ngomong, tadi aku juga lihat di menunya itu ada namanya bubur gunting. Aku nggak tahu itu apakah makanan asin atau makanan manis, karena namanya bubur. Ada cakwenya kayak atasnya gitu, tapi bawahnya tuh kuning warnanya. Ini tuh aku penasaran apa, nggak pernah aku lihat di tempat-tempat lain. Coba ya, habis ini kita cobain. Aku lanjut makan ini dulu, sahabat Ai. Makan enak, makan sehat. Makin kesini makin rame banget nih sahabat Ai. Kalau bisa lihat di belakangnya orang kayak udah berebutan banget. Untung kita masih kedapatan nih. Ini ada es songkit kiamboy. Itulah kenapa dia warnanya tuh oranye banget, karena ada kiamboynya. Terus di sini ada bubur, tapi bukan bubur ayam ya. Ini buburnya lihat. Slimy banget kayak slime ya dia. Ini bubur gunting namanya, bubur gunting. Kenapa digunting? Karena ada cakwenya, jadi harus digunting-gunting gitu ya ceritanya. Nah, kita mau cobain yang mana dulu nih, gara-gara panas banget ya sahabat Ai. Boleh lah ya, kita nyegerin dulu pakai es songkit. Ada selasihnya juga ternyata. Wah, segar banget, es songkit kiamboy. Wah. Langsung lega banget. Ini udah matahari terik, ribut banget. Langsung semuanya sirna kena es ini. Kiamboynya tuh nyegerin banget, dia ngasih rasa asin-asin asam sedikit gitu. Manis, asin, asam. Rujak dong ya. Tapi kiamboy ini sebetulnya adalah kayak buah yang dikeringin. Dia sendiri nggak bisa dimakan ya, karena keras kayak bijinya salak. Nah, tapi kalau dimasukin itu ngasih rasa yang seger, asin, manis, campur aduk jadi satu, seger banget pokoknya. Langsung kita mulai aja. Aku nggak pernah loh makan ini sebelumnya. Sahabat Ai pernah nggak sih? Ini kayak ada kacang hijau kupas, atau ada yang bilang juga kacang hijau kuning ya. Tapi yang lebih lazim kacang hijau kupas. Soalnya kalau kacang hijau kuning, kenapa ada warna hijaunya? Jadi di sini kita coba dulu ya sama kuahnya. Baunya manis banget. Rasanya manis nggak ya? Rasanya nggak terlalu manis. Enak banget. Enak banget rasanya. Dia tuh rasanya mirip kayak madu, tapi kayaknya nggak ada madunya deh. Tapi rasanya tuh kayak manisnya elegan, tapi ada juga kriuk-kriuknya dikit dari jagung lagi, kacang hijau kupas. Tapi soalnya rasanya kayak jagung sahabat Ai, kayak jagung manis, tapi ada rasa sirupnya. Terus kayak ada rasa wanginya, apa pakai pandan ya? Wah, nggak ngedeteksi nih sahabat Ai. Ini enak banget. Coba sahabat Ai yang Pontianak tahu nggak ini pakai madu atau enggak ya? Tapi cakwe itu biasanya dimakan sama kue bantal, sama bubur ayam. Oh sekarang ada di dessert ya? Ini kan dessert ya?
Coba ya. Mengolah dulu. Seperti yang dibayangkan sahabat Daai 100%. Kayak makan cakwe yang asin, yang gurih, sama kayak makan bubur kacang hijau. Tapi bubur kacang hijaunya kayak light, madu, nggak terlalu manis. Kayak kalau orang Jepang bikin kue tuh rasanya. Ini kombinasi yang aku nggak pernah kebayang sebelumnya dan lidahku agak kaget. Tapi untungnya cakwenya tuh kriuk-kriuk. Nih ya, coba pegang pakai tangan nih. Tadi dikiranya dia tuh kayak lembek gitu, ternyata kriuk-kriuk. Makanya dia asik banget dimakannya. Makanya sahabatnya jangan diaduk ya. Kalau ini diaduk, cakwenya tuh pasti akan lembek. Dia akan ngeresep. Not nice, nggak enak. Ini enaknya tuh bener-bener dia masih kriuk-kriuk. Aku ngerti ini kayak apa. Sahabat Daai pernah nonton bioskop, makan popcorn. Popcorn kan jagung kan, mirip banget. Terus habis itu ada karamel, sama habis itu karamel manis kan, sama ada asin. Misalnya ada mentega, ada keju, digabungin jadi satu. Kayak gini. Soalnya cakwenya tuh asin. Terus kacang hijau kupasnya itu manis dan rasanya kayak jagung. Berasa di bioskop beneran. Kok bisa aja ya ngide gitu loh. Pinter banget sih. Panas sahabat Daai. Sahabat Daai nggak tahu ini panas ya. Panas. Jadi nenangin dada banget. Terus ini dingin. Kita makanannya bener-bener hari ini ya sahabat Daai. Padahal sama-sama di Pontianak loh. Tapi beraneka ragam banget. Wah. Beginilah kalau kuliner Peranakan ya. Peranakan tuh sebenarnya Malaysia, Singapura, Indonesia, Melayu, mirip-mirip. Jadi majemuk banget, nggak cuma satu tipe gitu. Sahabat Daai, info-info lagi nih sahabat Daai. Kalau ada rekomendasi lainnya, sahabat Daai langsung aja ke YouTube-nya Makan Sehat Daai TV atau ke Daai Plus. Terus komenin nih, ini rekomendasinya sahabat Daai bagus-bagus loh. Nah, selanjutnya boleh tuh kasih tahu lagi dong, apa ya kuliner-kuliner vegetarian yang bisa aku cobain. Nah, sahabat Daai, thank you nih udah nonton Cerita dan Rasa dari awal sampai akhir. Kita eksplorasi lagi selanjutnya. Aku harus kemana? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Makan Sehat Daai TV dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan eksplorasi kita berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya dan makan enak, makan sehat. Dah.